Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad addal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa jahada billahi haqqa jihadih. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulahu. Puji syukur alhamdulillah kita sanjungkan kehadiran Allah yang dengan nikmat karunia-Nya telah mempersatukan kita dalam keimanan, dalam keislaman, bahkan dalam berjamaah di persatuan Islam. Atas nikmat karunia Allah pula kita berjumpa di siang hari ini dalam satu kegiatan yang sangat baik, sangat penting dan sangat inspiratif karena menggugah kita semua, Bapak Ibu, para jamaah sekalian. Yang saya cintai, saya banggakan Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Islam Ciwidey, Pak Hadi, saudara ketua. Begitu pula para jajarannya, Ketua Pimpinan Cabang Persisri, Pemuda-Pemudi, dan tadi Ketua Panitia Pembangunan Pak Haji Dana Supiatna serta seluruh jajarannya. Tentu saja saya merasa bahagia sekaligus bangga. Ini bangga yang dibolehkan dalam Islam. Bagaimana tidak bangga kita bisa bercabang dalam kurang lebih 3 tahun bisa menyelesaikan pembangunan yang mungkin bahwa dengan berjamaah yang solid, yang disiplin, yang kompak, kita bisa melakukan sesuatu yang menurut ukuran kita itu tidak mungkin berat. Apalagi kalau dilakukan sendiri-sendiri per orang. Inilah salah satu wujud nyata Bapak sekalian, karya yang nyata dari hasil sebuah kita berjamaah di dalam kita melaksanakan dakwah ilallah, memahami, mengamalkan, mendakwahkan dan memperjuangkan agama yang kita cintai ini melalui salah satunya jalur pendidikan. Oleh sebab itu, apresiasi atau penghargaan, penghormatan dan sekaligus kebanggaan saya sampaikan. Semoga seluruh ikhtiar dari warga Jamiah Persatuan Islam yang dipelopori di pimpinan cabang Ciwidey ini beserta seluruh panitia dan para muhsinin, para donatur yang telah ikut mewujudkan harapan cita-cita lembaga pendidikan kita ini, khususnya di tingkat muallimin, ini bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh putra putri kita yang belajar di sini. Dan lebih besar daripada itu, harapan tentu adalah bisa melahirkan kader-kader yang lebih berkualitas lagi ke depan, sehingga nilai wakafnya, nilai sedekah jariahnya itu terus berkembang, beranak pinak, bercabang-cabang, tidak ada putusnya di dunia wal akhirah, insyaallah.
Dalam kesempatan yang baik ini pula saya ingin mengajak Bapak sekalian kita memahamkan lebih mendalam lagi tentang faidah dan manfaat yang besar dari gerakan wakaf di dalam membangun dakwah dan kekuatan umat. Salah satunya adalah melalui jalur wakaf ini. Tadi di mukadimah Bapak sekalian saya bacakan satu ayat dalam surah Ali Imran 92. Allah firmankan lan tanalul birra. Tidaklah kamu semua akan mencapai. Jadi moal aranjeun mencapai derajat albirra. Kahadean anu paling luhur. Kasaya anu puncak albirra. Lantanalul birra, tidaklah kalian akan mencapai albirra, kebaikan yang tertinggi. Hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Sehingga kalian menginfakkan sebahagian dari apa yang kalian cintai. Sehingga aranjeun menginfakkan dawan Allah. Mendermakan tina naon wae anu kuarana dipika cinta. Nah, apa di antara yang dipikir cinta manusia itu mimma itu di antaranya ada harta. Karena dia yang dicintai manusia adalah harta, tahta, wanita. Kalau laki-laki, kalau wanita tentu saja tahta, harta dia. Nah, maka kata Al-Quran kalian tidak akan mencapai derajat kebaikan yang tertinggi albirro hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian sanggup menginfakkan, mendermakan dari apa yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apapun yang kalian infakkan sekecil apapun. Nah, jadi min syai'in menunjukkan tidak boleh merasa minder, merasa sia-sia karena infak kita sedikit. Hatta tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min syai'in. Dalam kaidah ilmu tafsir, kalau sudah isim nakiro sebelumnya pakai min syai'in, min nakirin, min nadirin. Itu teh harusnya sekecil apapun, min syai'in sekecil apapun. Min nadirin seorang pemberi peringatan pun. Jadi sekecil apapun yang kalian dermakan, yang dasarnya rasa cinta kepada Allah, tidak ada yang sia-sia. Fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sesungguhnya Allah pasti Maha kuningan. Sekecil apapun yang kalian infakkan. Nah, ketika turun ayat ini, kata Anas bin Malik, karena Abu Thalhah aksaru ansoriyin malan fil Madinah. Abu Thalhah ini bapak tirinya Anas bin Malik. Karena Abu Thalhah ini menikahi siapa? Menikahi Ummu Sulaim. Ummu Sulaim inilah seorang wanita yang sangat terkenal tabah dan paham tentang kedudukan seorang anak. Ketika Ummu Sulaim ditinggal mati oleh suaminya, masih musyrik. Lalu Rasulullah datang hijrah ke Madinah, masuk Islam. Beliau menitipkan putranya yang masih usia 7 tahun, Anas bin Malik, ke Rasulullah. Jadi santri Rasulullah. Cuma di masa Rasulullah pesantrennya belum ada sekolahnya, Bu. Pesantrennya belum ada kobongnya, belum ada asramanya. Jadi Rasulullah menerima muridnya ya di rumahnya. Anas dititipkan oleh ibunya di Rasulullah. Jadilah pelayan 10 tahun, kata Anas, qadamtu Rasulullah asra sanatin. Saya melayani Rasulullah jadi Rasulullah 10 tahun, asra sanawat. Jadi usia 7 tahun sampai 13 tahun Rasulullah. Itu Anas. Tidak pernah aku oleh Rasul dimarahi, tidak pernah ditegur keras, apalagi sampai dipukul, kata Anas. Betapa lemah lembutnya Rasul. Itulah Anas pelayan Rasul. Maka seorang pemuda
yang kaya raya di Madinah melamar Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, saya ini seorang muslimah, kalau kamu melamar saya tidak minta mas kawin apapun. Tapi kamu hendak melamar saya, cukup kamu masuk Islam. Maka keislamanmu itulah akan aku jadikan mas kawin bagiku. Oh, itulah mulianya siapa Bu? Ummu Sulaim. Kalau sekarang mas sebaliknya, banyak wanita muslimah, ya Bu, betul Bu? Wanita muslimah rela keluar dari agamanya karena disodorin mas kawinnya kunci Alphard, kunci BMW, kunci rumah. Ada bahkan yang cuma dikasih kunci motor, sampai rela menjual akidah. Kalau Ummu Sulaim sebaliknya dilamar oleh pemuda Ansor yang kaya raya, terkenal bangsawan, tetapi beliau mengatakan, aku muslimah, kalau kamu mau melamar saya tidak minta apa-apa, kamu harus masuk Islam. Keislaman cukup bagiku mahal. Maka Abu Thalhah meminta waktu untuk berpikir dulu, mempelajari dulu apa itu Islam. Nah, maka belajar Islam dulu. Setelah beliau paham baru datang, saya siap masuk Islam dan menikah. Maka ketika telah berumah tangga, Anas jadi anak tirinya, dititipkan di Rasulullah, punya anak, diberi nama Umair. Jadi Umar kecil, Umair. Dalam riwayat disebutkan anak ini lagi lucu-lucunya, 2 mungkin 3 tahun. Tiba-tiba ada panggilan berjihad, berperang. Umair ini dalam keadaan sakit parah, tapi kata Abu Thalhah, aku harus berangkat jihad, titip putraku ini, rawat sebaik-baiknya, sehingga aku pulang berjihad, nanti putraku ini sudah sehat lagi. Kata Ummu Sulaim, akan aku rawat sebaik-baiknya dan aku akan obati semaksimal mungkin. Tapi qadarullah, Abu Thalhah hanya di medan perang, medan jihad. Umair ini sakit makin parah sampai tidak terobati oleh tabib, terdatangkan tabib yang terkenal, dibayar mahal. Tapi qadarullah meninggal ini putranya Abu Thalhah, Umair ini. Ummu Sulaim berpikir keras, dia tahu betapa cintanya suaminya ke anak pertamanya laki-laki. Wah, anak laki-laki bagi bangsawan Arab itu luar biasa kebanggaannya. Sebaliknya kalau punya anak perempuan di masa jahiliyah itu suatu kerendahan. Kalau punya anak pertama perempuan langsung merah padam wajahnya itu, menyesal, tidak mau. Maka sampai Al-Quran dikatakan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dola wajhu musfarah. Kalau para bangsawan Arab itu dahulu di zaman jahiliyah diberitahukan, udah lahiran istrimu, laki perempuan langsung memerah wajahnya, nggak mau anak perempuan itu. Bahkan diriwayatkan Umar bin Khattab sendiri pernah mengubur hidup anak perempuan sendiri. Kenapa? Karena mereka hidup di masyarakat yang bebas, yang liar. Siapa yang kuat itu yang menang. Maka kalau banyak anak laki-laki, berarti keluarga besar terhormat, bisa berperang dengan keluarga yang lain, disegani. Kalau anaknya perempuan tidak bisa berperang, kalau perang pun jadi tawanan. Nah, ini pola pikirnya zaman dahulu gitu. Makanya Ummu Sulaim berpikir keras dulu, bagaimana menghadapi suami saya kalau dia pulang. Akhirnya beliau berusaha tenang. Si anak yang meninggal ini, Umair ini, diurusinya lah sendiri, nggak ada yang diberitahu tetangganya. Dimandikannya, ditutupinya dengan kain yang rapi, ditidurkannya. Dia berharap mudah-mudahan suaminya datang dengan cepat, lalu dia akan menyampaikan dengan cara yang baik, tidak membuat suaminya kaget. Betul, tidak lama datang Abu Thalhah di malam hari dari medan perang. Beliau termasuk orang yang selamat, tidak gugur. Tidak disebutkan itu perang apa, kemungkinan perang Badar atau perang Uhud, gitu. Atau perang Khandaq. Maka beliau datang, begitu datang ke rumah,
Ibu bapak sekalian, pasti seorang suami atau seorang istri kalau datang ke rumah yang ditanyakan yang paling dia cintai, yang paling dia senangi. Maka kalau Abu Thalha karena yang dicintai itu putranya, gitu kan kita kan kaifal gulam, bagaimana anak kita. Kira-kira ibu bapak sekalian, kalau ibu sekarang menghadapi seperti itu, apa yang dikatakan pada suami? Kalau datang dari saparnya, putranya sudah meninggal. Kebanyakan kita barangkali belum ngomong apa-apa pun sudah menangis duluan gitu. Bapak, anak kita, nah, kan gitu. Bahkan sekarang mah zaman telepon, belum ke rumah pun telepon dulu, belum ngomong sudah nangis. Tapi disinilah kualitas seorang ibu, Ummu Sulaim. Beliau tegar dengan wajah yang cerah, beliau berdandan serapi mungkin menyambut suaminya. Kata beliau ke suaminya, tenanglah wahai Abu Thalha, putra kita sedang tidur nyenyak. Dia di kamar sudah istirahat dengan sekali. Abu Thalha masuk kamar, dibukalah hordeng kamarnya, dilihat putranya seperti tertidur. Dilihatnya, oh putranya tidur nyenyak. Sehingga dia tidak curiga bahwa putranya meninggal. Maka dibawalah oleh Ummu Sulaim ke ruangan tengah, disidangkanlah makanan yang lezat, minuman yang segar. Setelah dia mandi, berganti pakaian, lalu duduk di meja makannya, lalu mengobrollah Ummu Sulaim ini kepada suaminya. Kata Ummu Sulaim, wahai Abu Thalha, bagaimana pendapat engkau kalau ada tetangga titip barang kepada kita? Barang itu sangat kita sukai, sangat kita cintai, sampai merasa barang itu milik kita. Tiba-tiba dia datang mendadak, mengambil lagi barang itu. Saya nggak mau memberikannya, mempertahankannya karena merasa milik sendiri. Apakah saya boleh? Kata Abu Thalha, ya nggak boleh. Itu kan milik orang lain. Walaupun kamu mencintainya, menyukainya, diserahkan. Kalau saya pertahankan terus, apa boleh? Nggak boleh. Kamu orang yang zalim kepada hak orang lain. Barulah di situ Ummu Sulaim berkata, Allah telah menitipkan kepada kita putra yang kita cintai, tetapi Allah pun telah mengambilnya. Tercengang kan Abu Thalha, tapi nggak bisa apa-apa kalau dibilang begitu. Nah, ini subhanallah. Itulah Ummu Sulaim. Maka kata Anas bin Malik, Abu Thalha adalah orang yang paling kaya di Madinah. Tatkala turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, beliau datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai bagiku adalah sumur Bairuha. Jadi kata Anas bin Malik, wa kana ahabul mal ilaihi Bairuha wa kanat mustaqbilatan Masjidal Nabawi. Wa kana Rasulullah yadkhulu wa yashrabu min ma'in fiha tin. Jadi Abu Thalha itu punya kebun yang berhadapan dengan Masjid Nabawi di Madinah. Di kebun itu ada danaunya. Di kebun itu ada mata air, namanya mata air Bairuha. Biruha, tapi disebut Bairuha. Rasulullah SAW kalau musim panas tuh masuk ke kebun itu, mengadem di situ, lalu mengambil airnya yang jernih, langsung dikonsumsi. Di tradisi masyarakat dulu tidak ada istilah air dimasak-masak. Airnya sudah jernih, langsung diminum. Maka Rasul sering minum di situ. Maka kata Abu Thalha, ini ja'altuha shadaqatan lillah pada ma bima arakallah. Wahai Rasulullah, kebun yang paling aku cintai itu dari semua kekayaan aku miliki, aku niatkan akan disedekahkan untuk Allah. Gunakanlah oleh engkau sekehendak engkau yang Allah perintahkan. Nah, inilah awal wakaf gitu. Wakafnya siapa? Wakafnya Abu Thalha. Tapi Rasulullah SAW bersabda, bah hadza malun rabihun
Wah, luar biasa kata Rasulullah. Ini harta yang sangat menguntungkan. Engkau telah mewakafkannya untuk Allah, berarti engkau telah menguntungkan buat kamu. Tapi kata Rasulullah, doha ila aqribika. Lebih baik engkau bagikan saja kepada kerabat-kerabatmu, karena masih banyak kerabatmu yang miskin. Baru nanti sisanya kamu jadikan sebagai sedekah lillah, maksudnya sedekah jariyah wakaf. Maka Abu Thalha kata beliau mengatakan, saat alu ya Rasulullah faqassamaha baina aqribaha wa bani ammi. Baina aqribihi wa bani ammi. Maka Abu Thalha artinya membagi-bagi sebahagian dari kebun itu karena luas kepada kerabat-kerabatnya dan putra-putra dari anak-anak paman-paman bibi-bibinya. Nah, sisanya baru sumurnya diwakafkan, jadi sumur ruha, agar bisa dinikmati oleh semua. Ini ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka Umar bin Khattab datang juga ke Rasulullah. Kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, sesungguhnya harta kekayaanku yang paling aku cintai, inna anfasa mali hadiqatun fi Khaybar. Sesungguhnya aku memiliki harta yang paling aku cintai, yaitu kebun kurmaku di Khaybar. Nah, kebun kurma di Khaybar itu hasil rampasan perang Badar, perang Khaybar. Itu kebunnya subur sekali, karena itu wilayah pertanian di Madinah yang dikuasai oleh bangsa Yahudi Khaybar. Makanya kenapa bangsa Yahudi dahulu di Madinah mengambil posisinya di distrik Khaybar, karena itu wilayah yang subur, penghasil gandum, kurma yang bagus, kulit onta, kulit domba, itu wilayah Khaybar. Sebelum itu terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan bangsa Yahudi, akhirnya bangsa Yahudi diusir, dijadikan rampasan perang. Nah, kata Umar bin Khattab, Rasulullah, aku memiliki kebun di Khaybar yang sangat subur, maka aku sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya, terserah mau digunakan apapun. Maka Rasulullah berkata kepada Umar, ya Umar, amsik hadiqataka wasabil samrotah. Wahai Umar, kata Rasulullah, tahan saja kebun itu untukmu dan keluargamu, bagikan hasilnya. Wala tabi'uha wala tuhibuha wala turisuha. Tapi engkau jangan menjualnya, jangan menghibahkannya, dan jangan mewariskan. Nah, maka Bapak sekalian, dari hadis ini timbullah istilah wakaf. Jadi dalam Al-Quran tidak ada istilah wakaf. Dalam Al-Quran disebutnya sedekah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tapi kemudian dipraktikkan oleh para sahabat Nabi, timbullah konsep wakaf. Sedangkan sahabat yang lain, Zaid bin Harisah, dia orang miskin, nggak punya apa-apa. Dia berpikir, apa kekayaan saya yang bisa diinfakkan jadi wakaf. Maka dia hanya memiliki seekor kuda perang yang tangguh. Maka ia ambil kudanya itu, datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, inilah harta kekayaanku yang paling aku cintai, kuda perangku. Aku wakafkan, aku sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, aku terima sedekahmu. Lalu Rasulullah menitipkan ke Usamah bin Zaid, ke anaknya. Ini Usamah, rawat oleh kamu unta ini, gitu. Zaid tidak setuju, loh kalau mau diberikan ke anak saya, ngapain saya wakafkan ke Rasulullah, gitu kata Zaid. Kata Rasulullah, wahai Zaid, sesungguhnya Allah telah menerima sedekahmu. Terserah aku mau dititipkan siapa itu, kan kamu
telah disedekahkan kepada Allah, walaupun ke anakmu sendiri, tapi sudah lain lagi haknya. Nah, karena Zaid bin Harisah ini adalah anak angkat Rasulullah. Usama bin Zaid berarti cucu angkat Rasulullah. Rasulullah menerima titipan wakaf dari bapaknya, dititipkan lagi ke anaknya sebagai urus. Gitu. Sahabat yang lain, Bapak sekalian, nggak punya apa-apa sampai datang membawa tombak, membawa baju besi. Kami hanya punya tombak, kami hanya punya baju besi. Aku sedekahkan kepada Allah dan Rasul. Abdullah bin Umar tidak memiliki kebun, tidak memiliki kekayaan yang lain, emas perak, tapi beliau punya seorang hamba sahaya. Seorang hamba sahaya, laki-laki yang cerdas, yang pintar, itulah seorang ulama muridnya Abdullah bin Umar, namanya Nafi. Nafi Maula Ibnu Umar, terkenal itu perawi hadis yang sangat sikoh setelah Ibnu Umar. Maka kata Ibnu Umar, aku akan memerdekakan hamba sahayaku sebagai wakaf kepada Allah. Padahal Nafi Maula Ibnu Umar itu sudah ditawar 1000 dinar. Harganya berapa 1000 dinar sekalian? 1 dinar itu 4,25 gram. Itu 1 dinar. 1 dinar berapa? 4,25 gram. Ya kalau 4 gram saja berarti kali 1000, berarti 4000 gram. 4000 gram 4000 gram berapa? Oh, saya berapa kilo? 4 kilo kan? 4 kilo emas. Berapa sekarang harga emas? Itu harga budak masa itu. Waduh, Ustaz, kok manusia masih tukar dengan emas? Ya memang zamannya waktu itu. Zaman perbudakan. Kenapa dalam Islam ada perbudakan? Islam bukan mengadakan perbudakan, tapi Islam datang, perbudakan sudah ada. Perbudakan itu tradisi yang turun-temurun sejak zaman Yunani kuno. Bangsa Romawi kalau menaklukkan suatu kaum, suatu bangsa kalah perang, maka bangsa yang kalah jadi budak. Para pemuda remajanya dikebiri, kebayangan. Dari 100 orang yang dikebiri, paling 50 orang yang hidup. Ya kebirinya bukan kayak sekarang ya, dibius dulu. Nggak ada alat pembiusnya, jahiliyah, dijadikan tentara. Nah, kalau anak-anak muda itu tentara budak. Dari tradisi kuno zaman Romawi itu menyebar ke semua bangsa, akhirnya adalah tradisi perbudakan. Manusia itu diperjualbelikan. Kenapa diperjualbelikan? Pertama, suku-suku yang lemah dikalahkan oleh suku yang kuat, jadi budak. Mereka nggak punya untuk makanan, dijual ke suku yang lain, si budak itu. Jadi pekerja paksa, jadi pelayan-pelayan. Yang kedua, kalau orang-orang yang tidak sanggup bayar hutang, nah dari saudagar-saudagar, dari tuan-tuan tanah, akhirnya mereka disuruh membayar dengan dirinya di bulan perbudakan. Yang ketiga adalah karena apa? Karena memang orang itu sendiri yang ingin jadi budak, sebab dia hidup di daerah terpencil yang tidak ada yang melindungi, takut jadi korban perampokan, takut jadi korban pembegalan. Akhirnya dia, saya jangan dirampok, jangan dibegal, jadi budak kamu saja, jadi perbudakan. Gitu, sistem perbudakan. Jadi jangan heran kalau di Al-Quran, di hadis, banyak juga tentang perbudakan. Seperti kata Al-Quran terkait dengan apa namanya, hubungan keluarga. Walladzina hum lifurujihim hafiduna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Maka orang-orang yang menjaga dirinya jangan berbuat zina, jangan berbuat selingkuh, kecuali pada istri-istrinya dan kepada hamba-hamba sahayanya. Kenapa hamba sahaya? Auma malakat aimanuhum, yang dimiliki mereka. Sebab hamba sahaya itu wanita-wanita hamba sahaya itu dibeli di pasar seperti dibeli domba.
Seperti membeli kambing, membeli sapi, naudzubillah, itu dulu begitu. Jadi di pasar itu Bapak sekalian bukan hanya sapi, onta, kuda, domba itu yang dipajangkan tuh. Manusia dipajangkan. Mau yang warna gimana ada semua. Suriah itu sebelum ditaklukkan Islam itu pasar budak terbesar di dunia. Maka orang-orang di seluruh dunia datang ke sana ingin membeli budak. Mau yang pirang dari Eropa ada, mau yang hitam pekat dari Afrika banyak, mau yang coklat, yang kuning dari dataran Cina, India ada. Jadi pasaran masih. Makanya kenapa ada Bilal yang orang Afrika di Mekah? Karena Bilal itu anak bangsawan dari Afrika sedang bermain dengan adiknya, diculik tuh oleh perompak, ditawan, dibawa kabur, dijual dari tangan ke tangan, sampai akhirnya dibeli oleh saudagar bangsa Quraisy Mekah, dibawa ke Mekah, dibelilah oleh Umayyah bin Khalaf. Ketika Rasul jadi Rasul, dia masuk Islam, disiksa oleh majikannya, dimerdekakan Abu Bakar, Bilal, sejarah Bilal. Beliau tuh orang terhormat asalnya, cuma jadi budak. Nah ini sedikit tentang perbudakan. Makin cerdas budak itu, makin pinter, makin kuat, makin hebat, itu makin mahal. Makanya di zaman dinasti Bani Abbasiyah, panglima-panglima perang banyak dari budak. Di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ulama-ulama itu dari kalangan budak. Tawanan-tawanan perang yang dimerdekakan. Makanya murid-murid Ibnu Abbas, murid-murid Ibnu Umar itu adalah dari kalangan budak. Tawanan-tawanan perang karena kepinterannya, kecerdasannya jadi ulama dimerdekakan. Silakan baca sejarah para ulama tabi'in, atba'ut tabi'in. Status mereka tadinya kaum budak, tapi karena keilmuan mereka berubah jadi para ulama. Itulah dalam Islam bahwa dengan ilmu mengangkat martabat seseorang. Majikannya kalah oleh budaknya sendiri karena ilmunya. Maka itulah yang mendorong berlomba-lomba para budak menuntut ilmu supaya statusnya lebih mulia dari majikan, begitu. Maka kata Ibnu Khaldun, inna hamalatal ilmi fi ahdi tabi'in aksaruhumul ajam. Jadi para pemikul ilmu di kalangan para tabi'in mayoritas orang ajam, para budak, bukan orang-orang Arab. Karena orang Arab jadi bangsawan, jadi saudagar, panglima, mereka kurang cinta mengembangkan ilmu, cukup budaknya jadi ilmuwan. Nah, sebabnya kenapa dalam sejarah para ilmuwan itu banyaknya kalangan budak. Tapi dalam Islam tidak melihat status, tapi melihat ilmu. Nah, maka dari hadis-hadis itu Bapak sekalian, timbul dalam Islam disebut dengan tradisi wakaf. Maka wakaf itu walaupun disebutnya infak, disebutnya sedekah, tapi dia memiliki kekhususan, keistimewaan. Kekhususannya apa Bapak sekalian wakaf? Kalau zakat, Bapak Ibu, itu harus ada nisabnya dulu, betul? Kita zakat emas, ada nisab dulu emas. Berapa nisab emas? Nisab emas sekitar 85 gram, 100 gram. Kalau bahasa hadisnya 20 dinar, kan gitu. Kalau emas sudah 20 dinar, baru zakatnya 2,5%. 20 dinar itu ya 20 kali 4,5 gitu. 1 dinar 4,25 gram. Kalau perak itu kan harus 600 gram emas, perak. Kalau pertanian, peternakan, perdagangan semuanya pakai nisab. Kurang dari nisab nggak ada zakat. Tapi kalau wakaf nggak ada nisabnya. Orang walaupun kurang dari nisab tapi sudah wakaf, boleh nggak? Boleh. Kedua, kalau zakat ini sudah ada asnafnya. Ada berapa asnaf untuk menerima zakat? Ada 8. Innamas shadaqat lil
fuqara wal masakin dan seterusnya. Tapi kalau wakaf nggak ada asnafnya, yang nentuin siapa? Yang wakifnya mau dipakai apa? Tuh, saya mau wakaf apa? Ini wakaf sawah saya, berapa luasnya? 1000 meter. Untuk apa? Untuk dijadikan masjid. Tuh, jadi yang menentukan peruntukannya si wakifnya. Untuk apa? Hasilnya untuk biaya operasional pesantren. Yang menentukan wakifnya. Hasilnya untuk apa? Untuk gaji para asatidzah. Hasilnya untuk apa? Hasilnya untuk beasiswa anak-anak yatim di pesantren 43. Yang kedua, yang ketiga bedanya apa? Kalau zakat bersifat konsumtif, harus diberikan kepada mustahiknya, setelah itu habis dipakai. Kita memberikan zakat Bapak sekalian ke PJU umpamanya sini, zakat emas, perak, pertanian, peternakan, perdagangan, diserahkan ke pusat zakat umat. Oleh pusat zakat umat didistribusikan fakir miskin untuk makan, Ibnu Sabil untuk pendidikan. Setelah diberikan, lepas dan habis. Tapi kalau wakaf justru sebaliknya, nggak boleh hilang itu zatnya, nggak boleh hilang itu zatnya. Yang digunakan itu adalah manfaatnya. Maka tanah yang diwakafkan sampai kapanpun harus ada wakafnya itu. Maka bagaimana supaya memberi manfaat? Harus diproduktifkan, digunakan. Digunakan dua macam, digunakan ekonomis dengan cara ditanamin, atau dengan cara dibangun kontrakan, atau dengan cara disewakan. Tapi tanahnya tidak boleh hilang. Ini bedanya. Maka secara ekonomis pengembangan wakaf itu jauh lebih potensial untuk pembangunan ekonomi umat daripada zakat. Nah ini wakaf. Karena itulah kenapa wakaf di dalam ajaran Islam ini sedekah yang terbaik. Kenapa wakaf disebut sedekah yang terbaik? Sebab salah satu kriteria amal terbaik Bapak sekalian itu salah satunya adalah a'dhamuha manfaatan. Yang paling besar manfaatnya. Makin besar suatu amal manfaatnya makin besar itu pahalanya di sisi Allah. Semua sedekah baik, tetapi sedekah yang terbaik salah satunya adalah wakaf. Kalau dilihat dari segi zatnya. Tapi ada juga yang baik itu dari aspek yang lain. Karena yang terbaik itu kan ahsanu amala itu aspek niatnya, aspek akidahnya, aspek tata caranya. Maka ulama menyebutkan kriteria ahsanu amala itu pertama adalah apa? Akhlasuhum niatan. Nu paling ikhlas lah niatna. Yang paling ikhlas niat pasti paling murni keimanannya, karena dasar amal itu harus iman. Yang kedua baru aswabuhum amalan, yang paling benar mengamalkannya. Niatnya ikhlas tapi tidak benar. Yang ketiga baru itu a'dhamuha manfaatan, yang paling besar manfaatnya. Maka sedekah jariyah dimaknai wakaf karena manfaatnya ini paling besar. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya uang 1 miliar tadi ya, yang dipakai bangunan ini, disedekahkan ke 1000 orang, kira-kira dapat berapa masing-masing? 1 juta seorang kan? Oh, 1 juta. 1 miliar disedekahkan ke 1000 orang, masing-masing dapat 1 juta. Kira-kira sebulan habis apa tidak? Habis, boro-boro sebulan. Uang sedekah ya tuh. Sampai langsung habis dipakai gadungan. Habis langsung. Tuh. Itu kalau dibagikan. Memang sedekah, manfaat, pahala. Tapi cuma sekali untuk makan 1000 orang. Tapi sebaliknya 1000 orang sedekah masing-masing 1 juta. Dibalik sekarang ya. 1000 orang sedekah masing-masing 1
1 juta. Jadilah pesantren. Habis nggak dimakan setahun? Bakalah habis, silakan makan pesantren. Malah digunakan akan terus. 3 tahun melahirkan satu generasi. Sekarang sudah 30 ya Ustaz ya, santrinya. Sudah 59 ya sekarang, subhanallah. Baru 2 tahun sudah 59 santri. Dari seorang santri berapa itu pahalanya? Baru 2 tahun. 5 tahun, 10 tahun. Nanti dari alumni sini ada yang S1, S2, S3, bahkan mungkin jadi guru besar, jadi ulama besar, jadi pemimpin besar, subhanallah. Betapa menariknya. Inilah nilai keistimewaan dari wakaf. Maka dari hadis Nabi tentang wakaf tadi itu ada 2 model wakaf, bagus sekali. Pertama ada model wakaf yang bersifat mutlak, yang disebut dengan wakaf khairi. Wakaf mutlak ini seperti Abu Tolhah tadinya mau menyerahkan ke Rasulullah, ini saya serahkan kebun dan danau saya, mata air saya, sumur Bayroha, terserah mau diapakan oleh Rasulullah. Nah, maka yang menyerahkan namanya wakif, yang nerima namanya nadir. Harta itu tidak pindah ke Rasulullah, tetap harta itu milik Allah. Tapi yang diberikan titipan namanya nadir. Yang nerima manfaatnya adalah kaum muslimin, maka ada wakif, ada nadir, ada mauquf alaih. Ada yang memberi wakaf, ada yang mengelola wakaf, ada yang menerima manfaat wakaf. Nah, seperti sekarang berapa orang berwakaf jadilah gedung, mungkin 1000 orang nih. Katanya nggak ada 1000, Ustaz, cuma 200 sudah di sini. Subhanallah, 200 orang bisa bangun gedung seperti ini. Berarti berapa besar sedekah di sini? 200 orang ini namanya wakif. Cabang yang menerima wakaf ini namanya nadir, orang yang diamanani bertanggung jawab mengelola. Yang menerima manfaatnya siapa? Santrinya, gurunya, masyarakatnya yang menyekolahkan anaknya di sini. Itu namanya mauquf alaih, orang yang menerima manfaat dari wakaf. Maka kalau orang sudah melepaskan wakaf, mangga nyerahkan bantuan sempurna 100 juta bari akhir naon lain percanten ku ka pimpinan cabang. Nah, itu namanya wakaf khairi, wakaf mutlak. Si pewakifnya tidak mau lagi tahu menau. Boleh nggak itu? Boleh, silakan. Dipakai apanya berarti serahkan ke nadir. Ada wakaf ahli atau disebut dengan wakaf dzurri. Seorang berwakaf atau beberapa orang gabungan, tapi kemudian dia meminta syarat. Pak Ustadz, kami wakaf, ini alhamdulillah punya rezeki, pembebasan lahan kami kena tol. Nah, kami akan wakafkan 500 juta, tapi pengen dibangun masjid di sini karena di sini ada masjid. Nah, gitu. Berarti dia wakaf telah menentukan peruntukannya, disebut wakaf muqayyadah. Wakafnya telah ditentukan, pengen masjid. Yang kedua, kami ingin keluarga kami juga jadi ikut pengelola di sini, supaya ikut bertanggung jawab memakmurkan masjid ini. Maka dia wakif, dia juga ikut mengelola tanah wakaf tersebut sebagai nadir. Itu yang diizinkan Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Maka wakafnya Umar bin Khattab, nadirnya turun temurun, itu keluarga, putra putrinya, anak cucunya terus. Tapi syaratnya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, hanya dikelola oleh keluarga. Nah, inilah Bapak sekalian disebut dengan wakaf ahli, wakaf dzurri. Wakaf yang keluarga ikut mengelola. Sekaligus wakafnya muqayyad, pakai batasan. Nah, sekarang ini Bapak-Bapak sekalian, subhanallah,
peran dari wakaf kaum muslimin untuk pembangunan umat, pembangunan bangsa bahkan negara itu besar sekali. Coba jangan kita melihat pokoknya yang skala besar mendunia, menasional. Kita saja di Jawa Barat peran jamiah persatuan Islam, supaya kita paham kita ini telah berkontribusi, kita ini telah ikut berjasa dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan agama, memperkokoh negara dan pemerintah melalui proses apa? Proses wakaf. Kita ini di Jawa Barat misalnya ada 2,700 lokasi wakaf, meliputi pesantren, meliputi masjid, musola, kemudian kebun, sawah, dan segala macam. Itu sangat membantu pertumbuhan perkembangan dakwah Islamnya dan membantu percepatan pembangunan umat dan bangsa. Kan Bapak Ibu sekalian, salah satu tujuan penting bernegara itu apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tuh rumusan para ulama kita ketika mendirikan negeri ini. Untuk apa sih kita perlu bernegara? Kita perlu bernegara, satu untuk melindungi tumpah darah tanah air dan warga negara supaya nggak ada yang menjajah. Kalau nggak ada negara kita bangsa. Yang kedua, kita bernegara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa supaya pintar, bangsa kita maju, berilmu, jangan bodoh, dibodohin bangsa lain. Yang ketiga untuk apa? Untuk membangun kesejahteraan umum, meratakan ekonomi, jangan terjadi ketimpangan, kekayaan negeri kita disedot oleh orang asing, disedot oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, untuk ikut menciptakan perdamaian dunia, harus damai hidup tuh. Itu rumusan kita bernegara. Kenapa kita bernegara? Kenapa dalam itu cita-cita Islam? Wajib melindungi negeri, wajib melindungi umat, wajib membangun kecerdasan, wajib membangun perdamaian, dan wajib membangun kesejahteraan umum. Tidak boleh terjadi kemiskinan, tidak boleh terjadi kepapaan, kebelangsakan. Maka mencerdaskan kehidupan bangsa itu melalui pendidikan. Kalau tidak dibantu oleh masyarakat, sekalian pendidikan ini berat pemerintah itu. Di Jawa Barat saja setahun itu butuh belasan ribu kelas ya, untuk menampung angkatan baru untuk sekolah, tidak cukup. Tapi tertolong oleh apa? Tertolong oleh sekolah-sekolah yang dibangun oleh ormas, salah satunya oleh Persatuan Pesantren. Alhamdulillah Bu ya, versi Sri saja sudah punya berapa PAUD-nya dan RA-nya versi sekarang? Sudah 600. Sudah 600. Kalau masing-masing 100 saja siswanya kan jumlahnya berarti sudah 60.000 kan? Kalau masing-masing ini berarti kita telah menampung siswa belajar, tidak memberatkan yang lain. Makanya salah satu jasa yang besar diberikan, kontribusi dari ormas jamiah ini kepada bangsa negara, mempercepat proses pencerdasan kehidupan bangsa. Nah, walaupun Bapak Ibu ya, kita terkadang melakukan kritik dan masukan saran kepada pemerintah khususnya di bidang pendidikan. Dulu-dulu ya, ada kalanya sekolah yang didirikan oleh ormas itu dianggap sekolah nomor 2, dianaktirikan. Boro-boro dibantu pembangunannya, digaji gurunya, ya. Terkadang dicurigai dulu itu kan. Kalau sekarang ada nggak begitu nggak? Masih ada. Wah, keterlaluan, masih ada laporan, masih ada yang begitu. Tidak boleh lagi begitu. Itu mah zaman Belanda, warisan Belanda. Belanda itu kan sengaja membodohkan masyarakat supaya dia langgeng menjajah. Maka dia hanya bikin sekolah sedikit untuk bangsawan saja, untuk kaum priai saja, untuk
kaum ningrat saja. Rakyat mah cukup asal bisa baca dan nulis, itu pun tidak semuanya karena nggak cukup kelasnya. Sekolah cukup 2 tahun, SR namanya dulu. Nggak boleh sekolah tinggi. Begitu Indonesia merdeka, pemerintah dari mana kan mencerdaskan rakyatnya? Siapa yang ikut berjasa? Ormas yang menyiapkan sekolah. Untung sebelum Indonesia merdeka sudah ada sekolah-sekolah Muhammadiyah, sekolah-sekolah Persis, sekolah-sekolah Nahdlatul Ulama, sekolah-sekolah syarikat Islam. Jadi masyarakat terdidik tanpa menunggu sekolah dibangun oleh negara. Tapi ketika Indonesia sudah merdeka segala macam, jadi dibagi 2, ini sekolah negeri, itu sekolah swasta. Nu negeri mah dimanjakeun, nu swasta mah dianak tirikeun, aneh kan? Nah, ini dulu salah persepsi itu dulu tuh awal kemerdekaan sampai Orde Baru. Bahkan sekolah-sekolah swasta itu dicurigai, wah ini sekolah basis kaderisasi anti pemerintah. Dulu gitu kan? Persepsi itu kalau masih ada itu harus segera dibersihkan dari masyarakat. Contohnya kita bersekalian, saya tadi nanyakan Bapak Ibu ya, ini ngebangun sekolah mu'alimin sampai lebih 1 miliar. Ada nggak? Kata saya Pak Haji panitia bantuan resmi dari pemerintah, ada nggak? Nggak ada. Padahal siapa yang bertanggung jawab biayain sekolah? Kita apa pemerintah? Pemerintah, berarti baik banget kita pemerintah ya. Siapa yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa? Pemerintah apa rakyat? Pemerintah. Kalau ada rakyat yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak tulis, siapa yang dosa? Pemerintah. Siapa kepala pemerintahan? Presiden. Di bawahnya para menteri, di bawahnya kepala daerah. Terus dosa semua. Kalau di Ciwidey ada rakyat yang tidak bisa baca tulis, siapa yang paling duluan dihisab oleh Allah? Pemerintah, bukan Pak Ustadz, bukan kepala cabang. Nggak ada tanggung jawab kepala cabang, apalagi ketua komisi nggak pemerintah. Kenapa yang repot jadi kita ya? Ngumpulin uang, saking cintanya kita kepada negeri ini, saking cintanya kita kepada bangsa ini, kepada rakyat ini. Maka alangkah kejinya kalau ada pihak-pihak menuduh ormas-ormas Islam itu anti pemerintah. Betul? Betul. Ada nggak yang menuduh begitu? Ada yang menuduh ormas Islam itu adalah anti toleransi, anti bernegara, anti NKRI. Yang mereka teriak itu telah berbuat apa mereka? Punya berapa sekolah dia? Apa yang telah disumbangkan pada negeri ini? Tidak ada. Kita sudah ratusan ribu alumni dari tingkatan TK sampai SD setiap tahun. Itu sumbangsi nyata. Padahal itu bukan kewajiban kita. Kewajiban siapa? Kewajiban negara. Kita menghimpun zakat, infak, sedekah, berbagi, menolong yang kesulitan, yang miskin, yang kena musibah sekalian. Padahal menurut negara, menurut Undang-Undang Dasar, Konstitusi itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah. Anak yatim, orang terlantar adalah kewajiban negara mengurusnya, yaitu mesejahterakan, meratakan kesejahteraan umum. Jadi kalau ada di suatu wilayah rakyat mati kelaparan, mati karena kurang gizi, miskin, siapa yang paling duluan berdosa? Siapa? Pemerintah, bukan PJU, bukan Sigap. Kenapa PJU jadi riweuh? Kenapa Sigap jadi riweuh? Karena kita sadar sebagai muslim, sebagai warga negara, kita cinta negeri ini, cinta negara ini, cinta umat ini, kita bantu. Dan seterusnya. Maka gerakan pendidikan Bapak sekalian yang melalui wakaf ini, subhanallah, perlu diapresiasi, didukung, kemudian dibela dan diperjuangkan hak-haknya. Peperiun atau tanahnya rereongan menangani wakaf gitu.
nanti bangunan juga reongan. Nanti ustadz-ustadznya, santri-santrinya yang harus dibantu oleh yang berkewajiban. Dalam hal ini siapa? Pemerintah dan negara. Jangan sampai begini sekalian. Ada sekolah tanahnya dibeliin oleh siapa? Uang negara. Gedungnya dibangun oleh siapa? Uang negara. Gurunya digaji oleh uang negara. Murid-muridnya dikasih bos, dikasih apalagi kartu pelajar, kartu pintar oleh negara. Nah nih kelompok masyarakat yang satu. Sebaliknya ada kelompok masyarakat mau sekolah wae iuran heula meuli tanah wakaf. Ada yang begitu? Setelah tanah wakafnya ada, rereongan delik ngumpulkeun dibangun heula madrasahnya. Madrasahnya sudah terbangun, rereongan beli iuran, beli bangkunya, beli alat tulisnya, beli alat kantornya, sudah terbangun, sudah ada bangkunya, nyari muridnya, disuruh iuran lagi muridnya. Akhir bulan iuran lagi ke ngabayar guru-gurunya. Kok kenapa bisa ada warga negara beda gitu? Padahal semuanya adalah warga negara. Pendidikan harus beri bersama. Jadi idealnya kalau masyarakatnya nyambil lahan, pemerintah yang bangun. Harusnya kan begitu kan? Masyarakat yang bangun, negara yang gaji guru-gurunya. Pengen kan begitu, betul nggak Bos sekalian? Nah, tapi dalam prakteknya seperti itu. Kenapa? Karena sistem kehidupan berbangsa kita masih begini, masih ada dikotomi. Bahkan bukan lagi dikotomi, ini sudah masuk diskriminasi namanya. Mendiskriminasikan warga negara sendiri. Kok masa ada warga negara negeri, warga negara swasta? Dalam hal pendidikan ini yang dikritik keras-kerasan oleh para ahli pendidikan karena sudah berpuluh tahun seperti itu. Nah makanya sekarang alhamdulillah kita mengapresiasi sudah mulai banyak perubahan, perbaikan sistem pendidikan kita, tidak negeri, tidak swasta diberikan hak yang sama, anggaran yang sama dalam hal apa? Seperti bantuan operasional santri, ya, kemudian sarana prasarana, walaupun mungkin belum sebanding, belum seimbang antara sekolah-sekolah negeri dengan sekolah-sekolah swasta. Ke depan harus sama, karena ini hak warga negara sama. Nah ini kaitannya sekalian, saya kira pembangunan pesantren 43 ini, yaitu jenjang mu'alimin, yang alhamdulillah kita sudah lihat bersama gedungnya megah, tidak kalah dengan gedung SD Impres. Biasanya malah kalau proyek pemerintah banyak yang tidak sesuai dengan standarnya, anggarannya 1 miliar, dalam realisasinya mungkin hanya separuhnya, akhirnya baru dipakai sebulan 2 bulan ambrol. Kalau ini mah insya Allah kokoh kuat karena memang bukan proyek, tapi ini mah ibadah, ini mah wakaf. Nah maka atas nama pimpinan besar sekali lagi saya menyampaikan di kesempatan yang baik ini penghargaan yang luar biasa atas ikhtiar dari para ikhwan sekalian di sini. Satu kebanggaan kita di sisi Allah bukan di sisi manusia, bahwa kita telah mewujudkan salah satu daripada infak terbaik kita melalui gerakan wakaf membangun lembaga pendidikan. Maka wakaf yang terbaik wujud dalam wakaf tanah, wakaf pendidikan untuk melahirkan generasi-generasi yang terbaik di masa yang akan datang, insya Allah. Sesuai dengan hadis Nabi, investasi kita ini adalah investasi diantaranya ilmu yuntafa'u bihi, akan melahirkan generasi yang berilmu, yang menyebarkan paham dinul Islam yang berbasis kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, Al-Quran dan sunnah. Kemudian yang kedua juga adalah akan melahirkan generasi yang waladun sholihun, generasi-generasi yang salih, yang selalu amal perbuatan mereka bagian dari doa yang akan membawa kepada keberkahan, mengalirnya pahala bagi orang tua mereka. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan para saudara sekalian sebagai rasa kebahagiaan saya, rasa bangga saya. Sekali lagi semoga apa yang kita ikhtiarkan
pimpinan cabang, para mudir dari mudir am sampai mudir jenjang, para asatidz, panitia pembangunan, semoga semuanya dan juga para muhsinin muhsinat yang ikut menyumbangkan sekecil apapun dalam pandangan Allah tidak ada yang sia-sia. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian infakkan sekecil apapun, maka Allah mengetahui untuk membalasnya. Semoga ke depan semakin banyak juga di cabang-cabang yang lain yang terus berlomba untuk ikut berperan dan berkontribusi membangun kekuatan umat melalui gerakan wakaf di bidang pendidikan khususnya. Hanya dengan menyiapkan kader-kader SDM yang terbaik, negeri ini akan mencapai baldatun thayyibatun wa ghafur. Itulah salah satu misi besar dari Jamiah Persatuan Islam. Demikian yang